Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nuryanisha Nugraha dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagai penyuluh kehutanan terampil. Pada siang kali ini, saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi siang kita kali ini. Sebelumnya, langkah baiknya kita perkenalan dulu nih. Silakan dimulai dari Kang Gilang. Halo, perkenalkan nama saya Gilang Miskara Rahayu dari Disnaker Trans Jawa Barat sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Terampil. Oke, selanjutnya Teh Rani bisa perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Rani Nurtasya Dirja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai paramedik veteriner terampil. Baik, selanjutnya Teh Karinita, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Karenita Septarianti Saragih dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja, jabatannya dokumentaris hukum. Dan peserta terakhir diskusi siang ini yaitu Teh Intan. Silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Teh. Perkenalkan, saya Intan Triana Hartanti, NDH 33 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebagai arsiparis terampil. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kita hari ini. Kita pada diskusi kali ini akan membahas isu aktual nasional yang sangat penting, yaitu percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik sebagai wujud smart governance. Isu ini relevan karena pemerintah sedang gencar mendorong digitalisasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Mari kita bahas isu ini bersama-sama. Yang pertama, saya ingin membahas isu percepatan transformasi digital ini. Menurut saya sangat penting karena fakta di lapangan menunjukkan masih banyak aplikasi pelayanan publik yang tidak berjalan optimal, bahkan menjadi temuan BPK. Akibatnya, kualitas layanan publik justru menurun dan masyarakat belum merasakan manfaat maksimal. Padahal, kalau dikelola dengan baik, digitalisasi bisa membuat layanan lebih cepat, transparan, dan efisien sesuai semangat smart governance. Nah, kalau pendapat dari Kang Gilang nih, gimana? Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andini Nuryanisha Nugraha dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagai penyuluh kehutanan terampil. Di sini saya akan berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya, perkenalan dulu ya semuanya. Silahkan dimulai dari Kang Gila. Bentar, ulangi lagi Teh. Oke. Kelak, tunggu. ya Allah. Ya. Mulai? Ya. Mulai, Kak? Oh, belum. Sampai Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nuryanisha Nugraha dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagai penyuluh kehutanan terampil. Pada siang kali ini, saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi siang kita kali ini. Sebelumnya, langkah baiknya kita perkenalan dulu nih. Silakan dimulai dari Kang Gilang. Halo, perkenalkan nama saya Gilang Miskara Rahayu dari Disnaker Trans Jawa Barat sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Terampil. Oke, selanjutnya Teh Rani bisa perkenalan.
Ya, perkenalkan nama saya Rane Nurtasya Dirja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai paramedik veteriner terampil. Baik, selanjutnya Teh Karinita, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Karenita Septarianti Saragih dari Instansi Satuan Polisi Pamung Praja, jabatannya dokumentalis. Dan peserta terakhir diskusi siang ini yaitu Teh Intan. Silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Teh. Perkenalkan, saya Intan Triana Hartanti, NDH 33 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebagai arsiparis terampil. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kita hari ini. Kita pada diskusi kali ini akan membahas isu aktual nasional yang sangat penting, yaitu percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik sebagai wujud smart governance. Isu ini relevan karena pemerintah sedang gencar mendorong digitalisasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Mari kita bahas isu ini bersama-sama. Yang pertama, saya ingin membahas isu percepatan transformasi digital ini. Menurut saya sangat penting karena fakta di lapangan menunjukkan masih banyak aplikasi pelayanan publik yang tidak berjalan optimal, bahkan menjadi temuan BPK. Akibatnya, kualitas layanan publik justru menurun dan masyarakat belum merasakan manfaat maksimal. Padahal, kalau dikelola dengan baik, digitalisasi bisa membuat layanan lebih cepat, transparan, dan efisien sesuai semangat smart governance. Nah, kalau pendapat dari Kang Gilang nih, gimana? Sih, menurut saya dari data di lapangan juga menunjukkan bahwa lebih dari 60% layanan publik di Indonesia itu masih semi manual ya. Padahal masyarakat sudah terbiasa menggunakan aplikasi digital. Nah, ketidaksesuaian ini itu bisa menimbulkan ketidakpuasan publik gitu. Belum lagi terkait kualitas pelayanan digital yang sepertinya masih harus ditingkatkan karena masih banyak terjadi masalah seperti masalah teknis gitu ya. Dan akses juga eh, akses pelayanan digital ini eh, belum begitu merata ya. Padahal itu menurut saya digitalisasi pelayanan publik eh, harusnya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah gitu kan. Jika eh, bisa dioptimalisasi dengan baik gitu. Begitu sih menurut saya. Wah, bagus sekali ya pendapatnya. Kang Gilang, terima kasih. Kalau menurut Teh Rani, gimana nih? Oke, kalau menurut saya ya Teh, kita lihat dari aspek smart governance ini, transformasi digital itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga menyangkut tentang transparansi dan akuntabilitas. Dari artikel itu menekankan bahwa perlunya adanya pengawasan agar digitalisasi itu tidak hanya jadi slogan, tapi dengan mengoptimalkan sistem online seperti SP4N Lapor atau Sirup. Nah, masyarakat jadi bisa memantau langsung proses layanan maupun pengadaan barang dan jasa. Jadi hal ini memperkecil peluang penyalahgunaan wewenang sekaligus meningkatkan kepercayaan dari publik. Begitu sih Teh kalau dari saya. Iya benar banget tuh pendapatnya. Nah, sekarang kalau menurut Teh Karenita, gimana nih? Ada nggak sih kesenjangan antara ASN dengan masyarakat dalam penerapan smart governance ini sendiri? Silakan Teh. Oke, menurut saya Teh, kita juga harus realistis sih melihat tantangan yang ada, karena menurut artikel di atas itu menyoroti adanya kesenjangan literasi digital, baik di kalangan ASN maupun di kalangan masyarakat. Karena tidak semua ASN itu mampu menggunakan layanan digital dengan baik, dan tidak semua masyarakat bisa mendapatkan akses karena aksesnya itu ada keterbatasan infrastruktur. Maka transformasi digital itu harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya juga dan pemerataan akses gitu sih Teh menurut saya. Oke,
dari semua yang udah dibahas tadi nih, ada yang mau ditambahin nggak nih? Boleh nih Teh Intan untuk menambahkan. Baik, Teh, terima kasih. Kalau dari saya ingin menambahkan dari sisi kebijakan paling ya, Teh ya. Jadi pemerintah itu sebenarnya udah menyiapkan kerangka seperti program Satu Data Indonesia dan Perpres SPBE yang menjadi dasar integrasi layanan digital lintas sektor. Nah, kalau kebijakan ini dijalankan secara konsisten itu pengambilan keputusan bisa lebih cepat, Teh. Terus kebijakan lebih tepat sasaran dan pelayanan publik juga benar-benar dirasakan gitu Teh manfaatnya oleh masyarakat gitu. Jadi kayak gitu sih Teh kalau dari menurut saya sendiri gitu. Wah, pada bagus-bagus bener nih ini pendapat dari rekan-rekan semuanya. Oke, baik dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik memang mendesak. Hal ini sejalan dengan smart governance karena mendukung transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Namun, tantangan yang harus diatasi adalah keterbatasannya anggaran, literasi digital ASN dan masyarakat, serta kesiapan infrastruktur. Jika semua itu dijalankan dengan baik, maka digitalisasi bisa benar-benar menjadi penggerak reformasi birokrasi di Indonesia. Nah, mungkin seperti itu ya diskusi kita kali ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, membahas hal yang penting ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Kita.